ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan masih SDGs ya. Gus Ivan, kebutuhan mendesak desa kami sekarang ini adalah Musdes RKP. Kemudian terkait dengan BUMDes. Terkait Musdes RKP, kemarin memang Gus Ivan menyampaikan bahwa bulan Juli ini ada Permendes yang sedang digodok dan insya Allah mungkin keluar karena terkait dengan prioritas pembangunan. Nah, kami ini terutama desa dampingan saya hari ini itu rencananya mau Musdes RKP jam 1 gitu. Nah, sementara dashboard kemarin kan sempat tidak bisa diakses. Tapi kami kemarin tanggal 18 Juni itu bisa kami akses dashboard dan apakah memang di dashboard kami di admin kecamatan itu menu ekspor itu memang tidak ada atau seperti apa? Karena kemarin kami secara manual itu bisa mengakses dashboard terutama di survei RT itu kami baru mengeprint terkait deskripsi lokasi terkait pembangunan infrastruktur. Nah, kami di sana sudah bisa menganalisis secara digital itu kebutuhan terkait pembangunan fisik. Di situ di satu RT itu ada keterangan bahwa di RT 1 Dusun 2 misalnya jalan tanah itu masih sekitar 1 kilo atau 1.000 meter. Kemudian jalan aspal sudah banyak, kemudian rabat beton juga sudah banyak, kemudian Mas bisa dipersingkat karena waktu kita terbatas supaya gantian ke yang lain. Ya, intinya terkait dengan konsekuensi ketika dashboard kita belum normal, maksudnya ketika desa sudah RKP, sementara Musdes RKP itu berbasis kepada data SDGs gitu ya, pemutaran data SDGs. Kemudian yang kedua terkait dengan BUMDes, desa kami memang udah beberapa yang terverifikasi namanya dan kemudian ini akan berkonsekuensi dengan masa kadaluarsa pendaftaran BUMDes. Saya kira itu konsekuensi dari ketika desa sudah melakukan Musdes, sementara Musdes RKP itu basisnya kepada hasil pemutahiran data SDGs. Saya kira dua hal itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Gus Ivan. Oke, terima kasih. Langsung Gus. Ya, jadi hari Senin nanti ya itu saat ini direncanakan bagian Direktorat Jenderal Desa dan Pembangunan Pedesaan itu menyampaikan draft akhirnya tentang Rapermendes untuk prioritas penggunaan dana desa 2022 ya. Jadi di situ nanti akan langsung dibahas seluruh pokok pikiran dan draftnya gitu. Karena memang kita mengetahui secara aturan ya, PP 60 2014 memang paling lambat itu 3 bulan sebelum tahun anggaran dimulai gitu. Itu artinya bulan-bulan ke 9 ya. 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi 9 atau 10 gitu. Tapi tahun ini itu Gus Menteri menargetkan supaya pas RKP itu sudah ada gitu. Makanya ada dari Kalimantan Selatan yang mengirim WA ke Sapa Desa itu bagaimana dengan proses yang sama seperti ini. Jadi untuk yang sudah menyiapkan RKP ya tentu saja tidak kalau desa sudah siap ya kita mengikuti gitu. Bagaimanapun RKP ini forum yang tertinggi. Beberapa hal yang sedang disusun yaitu rancangan peraturan Menteri Desa tentang Musdes ya. Yang di situ tekanannya adalah pada Musdes terutama untuk RKP ya. Jadi di sana ada Musdes RKP, Gus Yusuf dari Jombang Bareng itu mungkin bisa nanti menyampaikan karena pada waktu dipraktekkan
di sana waktu penyerahan sertifikat utama yang pertama itu sebetulnya sekaligus hendak mempraktekkan tahapan untuk musyawarah desa gitu. Kemudian jadi kalau sudah terjadi nanti tinggal dicek, karena sebetulnya hasil RKP itu sekaligus masuk ke Sakti Dana Desa. Itu belajar dari Sumedang ya tentang sakip, nanti seluruh RKP-nya masuk ke dalam sakip, atau kita sebut sebagai khusus untuk dana desa adalah penggunaan dana desa. Jadi target-target dalam RKP, target tahunannya masuk ke sana gitu, sehingga bisa diakses oleh masyarakat dan warga desa serta tentu saja tenaga pendamping profesional, sehingga untuk mencek penggunaan dana desa secara lebih akuntabel itu mudah gitu. Makanya RKP tahun 2021 ini memang sangat krusial. Kemudian soal data ini, tim yang bagian kirim Excel itu tetap bekerja sesuai permintaan. Nanti kami cek ini Pak Ihsan di desa mana ya. Kemudian kami kirim datanya. Kalau memang hari ini mau RKP berarti harus pagi ini nih, ya. Harus pagi ini terkirim. Jadi kalau di Lampung ya Pak, di Lampung nanti Lampung kami Selatan. Lampung Selatan ya. Nanti kami sampaikan Pak datanya supaya bisa digunakan segera, dan analisis yang sudah disampaikan oleh tim kami ya di Lampung Selatan ya. Oke. Gitu Gus Koco. Oh, yang kedua BUMDes. BUMDes itu kadaluarsanya memang setelah nama disepakati oleh BUMDes dan tim ya. Itu ada waktu 40 hari. Jadi ada waktu 40 hari untuk menyelesaikan dokumen-dokumen itu. Ya. Apa yang terjadi kalau 40 hari belum selesai ya? Ya nanti ada waktu lagi 40 hari gitu. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah 40 hari itu waktu yang sangat banyak gitu, sangat panjang, sehingga mestinya selesai gitu. Tapi kalau tidak berarti akan mengulang dengan tahapan yang sama gitu. Akan mengulang dengan tahapan yang sama karena nomor untuk pendaftaran itu akan terhapus setelah 40 hari. Jadi akan mengulang pendaftaran nama dulu, baru kemudian pendaftaran untuk dokumen ke Kemenkumham. Seperti itu. Jadi dan kemudian perlu kita ingat, setelah selesai mendapatkan nomor Kemenkumham, nomor badan hukum, maka BUMDes itu punya kewajiban untuk menyampaikan perkembangannya tiap bulan. Apa gunanya? Gunanya karena di bulan Februari, tiap bulan Februari, itu BUMDes akan mendapatkan peringkat. Peringkat itu berguna untuk menunjukkan apa yang sudah ditanggung ya, kredibilitas yang ditanggung Kementerian Desa terhadap BUMDes. Jadi kalau peringkatnya memang mandiri, maka Kementerian Desa turut berkonsekuensi bahwa ini BUMDes mandiri gitu. Dan itu yang digunakan oleh banyak pihak. Jadi kalau ada pihak lain ingin kerjasama, misalnya BUMDes sawit gitu, tapi khusus yang mandiri, maka tinggal mencari yang seperti itu. Gitu. Jadi gunanya semakin cepat itu karena nanti pada waktu penyusunan pemeringkatan datanya lebih banyak. Sehingga kalau lebih banyak akan lebih sesuai, tidak salah di dalam pendataan. Dan kemudian seperti pernah disampaikan Gus Koco, dengan adanya data bulanan, ya, maka pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan BUMDes, yang sekarang model dari kerjasama bisnis itu tidak melihat omset atau keuntungannya saja, tapi melihat keberlanjutan usahanya. Nah,
dengan adanya laporan bulanan BUMDes yang bisa dicek, terutama bagi yang berminat kerjasama, itu langsung akan kelihatan BUMDes ini memang sedang mengalami keberlanjutan usaha, dan itu membuat lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Seperti itu, Pak Ihsan. Oke.